Baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, Septian, terima kasih, dan teman-teman semua. Sebelum kuliah ketiga ini kita mulai, saya ingin menginformasikan berita baik atau berita gembira lah, bahwa nanti tanggal 3 Oktober, saya mengundang seorang associate professor dari Malaysia yang sudah saya informasikan di grup tadi, namanya Profesor Jessica. Nah, itu yang pernah saya bilang pada kalian bahwa kelas kita bukan monoton saya aja atau dengan Pak Indah yang mengisi, tapi juga dengan pelaku usaha yang akan kita undang satu saat ke kelas, atau kita yang akan keluar kelas, atau kita akan mengundang pembicara lain dan sebagainya. Karena itu nanti tanggal 3 Oktober itu Associate Prof Jessica itu akan datang ke Jakarta. Nah, tentang bagaimana acaranya saya akan meetingkan atau musyawarahkan dengan pengurus kelas ya, supaya lebih efektif diskusi gimana-gimananya, nanti pengurus kelas akan mengkomunikasikan pada kalian. Oke, sekarang waktu kuliah perdana dahulu saya bilang bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur setidaknya selalu ada pertanyaan, bisnis apa sih yang paling menjanjikan ke depan? Apa yang paling memberi peluang untuk survive? Sebenarnya tidak ada orang yang mampu menjawab secara pasti, ini aja deh, pasti ini begini begitu. Ini aja, karena kalau itu akan begini begitu. Nah, itu sebab saya bilang bahwa seorang entrepreneur itu hanya akan sukses kalau dia punya satu formula yang saya sebut PMPEK itu. Nah, siapa masih ingat PMPEK itu apa sih? Ada yang masih ingat? Atau saya belum menyampaikannya ya? Udah saya sampaikan belum sih yang ada passion, Belum, Pak. expectation? Oh, belum? Belum. Waktu itu belum nih Kang Indah. Artinya mungkin kelas yang lain kali ya, Kang Indah, Pak Indah. Memang confirm belum ya? Yang tentang apakah Hari Rabu ya? apakah kalian ingin memilih jadi pegawai, jadi karyawan, atau entrepreneur? Nah, kemudian entrepreneur itu harus seperti apa? Oh, saya belum yang ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu loh. Udah belum sih? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, tadi ada yang belum, udah bingung. Passion, expertise, market gitu kan, Pak? Ya, passion, expertise, atau expectation, Market, positive market, dan thinking, collaboration, expectation. expectation dulu baru collaboration. Iya. Makanya singkatannya PMP biar gampang ingat. Tapi P itu C-nya, yang ujung itu C bukan K. Nah, hari ini kita ingin mendalami apa itu passion dari seorang pakar alumni Harvard, bahkan beliau pernah menjadi Menteri Perdagangan. Kita akan melihat videonya mungkin dalam beberapa 15 atau 20 menit sebelum kita masuk kepada materi lanjutan dari kuliah Entrepreneurship 2 ini. Pak Indah Gumilang akan menayangkan video sebuah diskusi yang sangat menarik dari seorang pakar yang sangat
ya wawasannya luas sekali dan diikuti forumnya oleh mahasiswa juga. Dan itu menarik untuk kalian mengetahuinya, mendengarnya. Coba kita lihat tayangan video sebelum nanti kita lanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan ini. Silakan Pak Indah akan menayangkan videonya tentang terkait dengan passion. Pak Indah, ayo copy me. Lalu, Pak Indah, ada dengar suara saya tak? Oke. Bentar Pak, bentar. Lagi diputar. Oh, lagi di. Teman-teman sekalian, kita kan akan berjumpa fisikal lagi nanti tanggal 17. Setelah tanggal 30 baik oleh 17. Jadi sebelum UTS 3 kali dan sebelum UAS nanti 4 kali. Jadi ini kita sesuai dengan arahan produk 7 kali lah yang fisikal dan 7 kali Cari online. sesuatu yang Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan di awal, Pak. Suaranya agak dibesar. bertolak belakang dengan apa yang kita sudah kuasai. Seperti kalau Tommy atau Johan Sudah gitu, muncul, Pak. dia majornya dulu computer Sudah science. muncul. Kalau ditanya hobinya apa? Coding, Pak. Ya, Ya, sama udah bohong. ada. Ya, baik. Tapi kalau background kita nuclear engineering, computer science, terus kalau mau nyari Tadi hobi, ulang dari awal nggak ininya, soundnya Kak Indah. Dia menjelaskan tentang passion. Oke, coba. cari sesuatu yang bertolak belakang dengan apa Udah. yang kita sudah kuasai. Seperti kalau Tommy Pertanyaan atau tentang Johan passion. gitu, dia majornya dulu computer science. Kalau ditanya hobinya apa? Coding, Pak. Ya, sama aja bohong. Tapi kalau background kita nuclear engineering, computer science, terus kalau mau nyari hobi, ya belajar aja baca puisi. Belajar aja main biola. Ya kan? Sekali lagi, divergensi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Semakin kita tuh divergent, semakin kita bisa melihat blind spot. Tolong dicatat kalimatnya. Banyak sekali orang, Urgensi. pengusaha kayak, pejabat kayak, akademisi kayak, siapapun itu kepleset karena dia tuh nggak bisa melihat atau bahkan mengantisipasi blind spot. Blind spot tuh apa sih kalau kita lagi nyetir tuh yang di sini nih. Kita nggak bisa lihat kan, yang nggak bisa kelihatan dari spion. Tapi semakin kita menggeluti sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita sudah kuasai, semakin kita tuh punya kapasitas untuk mengcover blind spot kita. Dan semakin kita bisa antisipatif ke depan untuk memitigasi resiko. Nah, anak-anak muda sekarang tuh kalau menurut saya terlalu terjerumus dengan satu dimensi, bukan multidimensi. Semakin kalian bisa memultidimensikan diri, kalau menurut saya itu akan lebih membuat kalian tuh broad based, broad minded, dan lebih anti fragil. Jadinya saya agak menyayangkan ya kayak Tommy gitu mungkin dia harus coba ikut maraton. Iya kan? Atau coba belajar biola. Johan mungkin ngambil kelas drama. Iya kan? Iya kan? Itu sangat counter dengan apa yang kita udah kuasai. Nah, semakin kita berani atau memberanikan diri untuk ngambil apa ya bidang seperti itu. Kalau menurut saya itu yang nggak tahu gimana, shockingly kita akan jauh lebih bisa passionate. Jadinya itu yang saya biasakan dari kecil. Gitu. Make sense. Thank you, Chief. Mungkin saya ingin membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Jangan semua saya monopoli. Saya tahu teman-teman mau interaksi juga dengan Pak Gita. Oh, kan. Langsung. Kalau nggak habis saya semua nih nanti.
Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Gita, Pak Tommy juga. Sangat terharu akhirnya bisa ketemu langsung dengan Pak Gita karena saya salah satu orang yang nungguin Endgame, terutama yang monolog sih Pak. To be honest, lebih suka yang monolog. Oke, mungkin Yang pertanyaan terakhir saya, udah nonton nggak mengenai ekonomi? oh udah, makanya tadi reskilling juga termasuk Pak. Iya. Atau gimana saya diserang oleh komunitas Bitcoin akhir-akhir ini? Dipuji-puji. Betul-betul. Oke Pak, ini saya ada sebetulnya penasaran aja sih Pak, ada pertanyaan. Jadi tadi sempat dibahas terkait dengan literasi membaca gitu ya. Kita, mungkin saya pribadi juga itu kurang dalam membaca. Paling enggak, kayaknya 2 bulan tuh baru 1 buku lah Pak, selesai gitu. Dan itu sebenarnya kan jadi sumber kenapa kita tadi ya nggak bisa menulis, nggak bisa bicara, karena the number of words yang kita tahu itu sebetulnya tidak sebanyak itu karena kurangnya membaca. Dan ini juga pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari, karir, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau bicara soal pendidikan, saya pribadi ngerasa kadang ini sebetulnya tanggung jawab banyak orang. Nggak cuman kita misalnya di edtech, nggak cuman sekolah, nggak cuman pemerintah, tapi betul-betul semuanya. Mungkin mulai dari orang tua. Nah, menurut Pak Gita, sebetulnya dengan kondisi sekarang, dengan kita yang males baca ini gitu ya Pak, grand design seperti apa sih di pendidikan yang cocok gitu Pak, untuk bisa diterapkan dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Gitu, ini pertanyaan penasaran aja sih Pak, semoga bisa dibantu dijawab. Seperti itu, terima kasih. Ini bisa berjam-jam nih jawabnya. Ini satu seminar nih. Tapi gini loh, kalau saya ditanya kapan sih kita tuh bisa menjadi bangsa yang besar, kalau menurut saya kapanpun begitu kita bisa menunjukkan keterbukaan. Apa sih itu definisi atau ilustrasi dari keterbukaan? Di saat di mana pemenang Nobel yang lahir di Ukraina, tinggal di London, bisa mengambil keputusan untuk pindah ke Sumedang untuk ngajar dan berusaha. Dia bersama seluruh anggota keluarganya dibiayai oleh orang Indonesia, apakah itu swasta ataupun pemerintah ataupun LSM, diberikan tax holiday selama 10-20 tahun agar komunitas bukan hanya di Sumedang itu bisa maju, tapi di Jawa Barat, Jawa, dan seluruh kepulauan di Indonesia itu bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan orang itu. Kita tuh belum sampai di situ. Kita tuh belum ada upaya untuk menunjukkan keterbukaan, untuk menarik talenta dari manapun, untuk mengisi pilar-pilar manapun, apapun yang ada kelemahan ataupun kekurangan. Yang sering dipakai sebagai selimut itu adalah nasionalisme. Iya kan? Dan kalau menurut saya itu agak-agak parokial atau agak-agak short-sighted. Nah, sebelum kita mencapai titik itu, PR-nya masih banyak. PR-nya ya yang paling utama adalah gimana kita bisa melatih masyarakat luas tuh untuk bisa berkomunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa berpendidikan. Kalau kita bisa berpendidikan, kita bisa berbudaya. Kalau kita bisa berbudaya, kita bisa berbangsa. Kalau kita bisa berbangsa, kita bisa berperadaban. Nah, itu nggak akan bisa kejadian kalau nggak dipicu dengan little steps, termasuk budaya baca buku. Ini mulai di rumah tangga, saya setuju banget. Pembentukan karakter, pembentukan moral, dan segalanya itu di rumah tangga, bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di ekosistem secara keseluruhan. Pembentukan karakter. Tapi problemnya, dari rumah tangga. tadi saya sudah sampaikan, ini adalah generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Anak-anak kita tuh melihat HP 10 jam. Saya mendisiplinkan diri untuk nggak melihat HP saya lebih dari 2 jam setiap hari.
Dan bagaimana kita melihat banyak sekali di rumah tangga, itu orang tua hanya bisa mungkin berdiskusi dengan kualitas yang tinggi dengan anaknya selama 15 menit di waktu sarapan. Mungkin setengah jam sampai 1 jam di waktu makan malam. Sisanya, mereka melihat platform yang dilihat oleh lebih dari 3 miliar orang tanpa editorialisasi. Saya bukan menyampaikan bahwa konten-konten di TikTok dan Instagram itu semuanya jelek, tapi sampahnya banyak. Yang bagus banyak, tapi sampahnya lebih banyak. Dan kalau itu tidak tereditorialisasi, ya kita harus sadar bahwa anak-anak kita atau kalian itu terekspos dengan konten-konten yang kalau menurut saya kurang bijaksana. Dan ini sudah berkorelasi dengan tidak sehatnya kemajuan-kemajuan dalam 3 pilar. Yang pertama tentunya di kalangan anak muda yang sudah semakin terpolarisasi. Dan ini berkorelasi dengan tingkat depresi, tingkat anxiety, tingkat bunuh diri yang meningkat secara berarti. Ini empiris. Ya kan? Dan ini kanker di medsos. Ini adalah ditemukannya tombol like, tombol retweet, tombol share di tahun 2009. Ini kalau menurut saya kanker utamanya terhadap kesehatan moral, kesehatan mental, kesehatan batin kita. Itu pilar pertama yang terpengaruh oleh penyalahgunaan medsos. Saya bukan mengatakan bahwa medsos itu jelek secara absolut atau universal, tapi kejelekannya ada dalam sesuatu yang bisa dibikin bagus. Pilar kedua yang terpengaruh oleh medsos ini adalah pilar pendidikan, di mana polarisasi itu sudah nyata di kalangan akademisi, yang sayap kanan dan yang sayap kiri, yang mana tidak terjadi spektrum percakapan, spektrum ide, tapi intelektual-intelektual di seluruh dunia, khususnya di bidang tersier atau universitas, itu yang ke kanan semakin ke kanan ideologinya. Yang ke kiri semakin ke kiri ideologinya. Nggak ada sentra ataupun sentralisasi. Nah yang ketiga tentunya adalah dampak medsos terhadap demokrasi liberal, di mana amplifikasi terhadap narasi-narasi yang kurang bijaksana berkat algoritma yang diberdayakan oleh pemilik teknologi, itu disamakan sebagai demokrasi atau demokrasi liberal. Sedangkan narasi-narasi yang bijaksana itu tidak teramplifikasi. Karena kebanyakan narasi-narasi bijaksana itu ada di the silent majority, yang nggak berani ngomong. Nah, kita ekstrapolasi aja 10, 20, 30 tahun ke depan. Ini akan menyongsong era-era di kemudian hari di mana posisi kepemimpinan itu lebih berdasarkan festivalisasi ataupun sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Ini bahaya untuk bukan hanya anak-anak saya aja, tapi untuk anak-anak kalian. Apakah kita mau milih pemimpin warga yang hanya bisa joget, tapi nggak bisa berdebat? Nah, itu kalau menurut saya resiko yang harus kita sadari dan harus kita sikapi ke depan. Dan ini nggak unik dengan Indonesia. Ini udah kejadian di seluruh dunia. Jadinya ujung-ujungnya Baik, Kang Indah. Ya Pak. game changing-nya itu gimana sih? Oke, Ya, oke. dibudayakanlah budaya baca buku dan dibudayakanlah Oke. Budaya baca buku. Yang terakhir, teman-teman sekalian bisa kameranya di-on lagi. Kita mau diskusi sejenak. Dari apa yang disampaikan Pak Gita Wirjawan tadi, tapi sebelumnya kalian mengenal nggak sih Pak Gita Wirjawan? Nabila tahu nggak Gita Wirjawan ini siapa? Pernah tahu lah. Pernah dengar sedikit sih Pak, cuman nggak terlalu banyak tahu. Ya, Gita Wirjawan ini mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia era Presiden SBY. Beliau ini belajarnya banyak negara dan dia juga alumni dari Harvard dari Amerika. Sangat cerdas orangnya. Jadi yang dia sampaikan tadi
adalah sebuah fenomena yang terkait dengan anak-anak muda sekarang. Nah, kaitannya dengan mata kuliah entrepreneurship itu adalah tadi ada beberapa kata yang dia ucapkan, saya mengucapkan ulang untuk kalian mencatatnya. Siapa sempat mencatat kalimat apa ya? Atau kata apa yang beliau bilang tadi? Ada nggak yang sempat mencatat atau mungkin masih mengingat kata-kata kunci yang dia bilang tadi? Bahwa passion itu bukan sekedar apa yang kalian minati pada bidang atau bagian kalian yang udah nguasai hal itu. Misalnya gini, dia bilang tadi, kalau ada dia jurusan komputer, kemudian dia bilang hobi saya adalah buat konten kreator. Nah, itu memang ibaratnya dia bilang kerjaannya misalnya showroom mobil, terus dia bilang passionnya adalah mengoleksi mobil-mobil antik. Nah, itu yang beliau maksud itu bukan passion, itu sudah bagian dari bidang kerjaan. Nah, passion itu cari sesuatu yang lain yang di luar itu yang membuat kita mempunyai sebuah apa yang dia katakan tadi adalah divergen, ya. Nah, cari tahu nanti apa itu arti divergen. Kalau udah tahu silakan, tapi bukan hanya tahu terjemahannya, tapi apa maksud maknanya. Kemudian tadi beliau menyampaikan bahwa dengan kita banyak mengeksplor sehingga kita mempunyai kepekaan untuk melihat peluang-peluang baru karena dasarnya banyak membaca. Gitu. Nah, persoalannya mahasiswa kita ini bukan kalian aja ya, di mana-mana itu sangat minim minat membacanya. Bahkan saya sering menantang mahasiswa yang udah di wisuda, betulkah di rumah kalian ada 50 buku yang bisa dilihat secara fisikal? Itu nggak ada gitu loh. Padahal kan untuk jadi sarjana kan 144 SKS ya. Anggaplah 150 kan. Kalau masing-masing mata kuliah 3 SKS kan minimum 50 buku ada dong. Artinya setiap satu mata kuliah ada satu buku di rumah kalian. Mata kuliah bagusnya 5-7 buku. Itu tantangan hanya untuk yang sifatnya tidak mendapatkan sesuatu yang optimum ya. Oke, tadi menarik sekali. Maksud saya kalau kalian ingin memperdalam wawasan, sering-sering nonton dia punya YouTube. Dia punya namanya Endgame. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang telah diundang oleh beliau dan diwawancarai. Isinya itu sangat membuka wawasan. Jadi Endgame nama YouTube-nya Pak Gita. Sekarang kita akan masuk dalam lanjutan yang terkait dengan kuliah sebelumnya. Pak Indah akan menge-share, nanti saya menyampaikan beberapa penjelasan, kemudian berikutnya. Pak Indah bisa di-share itu PowerPoint untuk kita lanjutkan sesi kuliah yang ketiga ini. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa mengeksplor lebih jauh dari materi. Jadi materi berikutnya adalah terkait dengan slide. Next slide. Ini jumlah pengangguran di Indonesia itu diperkirakan atau ditengarai 10%-nya adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan atau sarjana. Siapakah yang bersalah sebenarnya? Apakah mahasiswanya, orang tuanya, atau pendidik, atau pemerintah? Kalau kalian yang punya pendapat, kira-kira kalian menyebutnya siapa? Tolong di-unmute ya, tolong ada diskusi supaya tidak monoton atau monolog.
kita diskusinya dialog aja. Siapa sih yang bersalah dengan kondisi seperti ini? Setidaknya kita bukan untuk mencari yang salahnya atau yang bersalahnya, tapi di mana nanti kita tahu salahnya. Tapi dari pertanyaan ini, menurut kalian di mana? Siapa yang paling bersalah dengan keadaan banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia? Coba siapa bisa komen? Jangan diem ya. Kalau diem nanti saya anggap di kalian nggak serius kuliah. Muisatun, ada nggak? Bisa bicara Kak Muisatun dan Nailil Hikmah. Saya mau dengar suaranya, ada orangnya nggak? Halo, Muisatun. Saya, Pak. Nah, kamu kameranya nggak boleh on. Saya nggak kenal orang, nanti kasih nilai, saya nggak ngerti ini orang siapa. Menurut kamu ini siapa yang ditanyain dalam bahan diskusi ini yang kamu punya pandangan? Yang ada di layar. Nggak ada yang dihukum kalau salah jawabannya. Yang perlu adalah berani berpendapat. Tadi kan sudah disampaikan Pak Gita Wirjawan bahwa kalau kita berani untuk berdebat atau beropini, berpendapat, itulah sebuah keterbukaan. Oke, silakan Mai. Kalau menurut saya salah pemerintah. Karena Kurangnya ini, Pak, apa? nggak apa-apa terusan, karena kurang ini. Ini itu apa? Coba dilanjutkan. Mai satu. Sudah bagus tadi, salah pemerintah karena kurang ini. Nah, ini itu yang kita belum tahu. Apa sih? Loh, kok jadi Maaf, orangnya Pak. hilang ini? Maaf, Pak, tadi orang nelpon saya. Oh, apa ada order ya? Kamu bisnis kali ya? Bukan, itu ada pelanggan Bapak saya nelpon. Oh, kalau ada bisnis boleh Pak, saya ada bisnis dulu ya. Itu saya setuju malah. Oke, jadi salah pemerintah karena kurang ini tadi, apa itu? Kurangnya Hubungannya. lapangan kerja, Pak. Minim lapangan Ya, pekerjaan. minim lapangan kerja, kurang. Jadi pemerintah dalam hal ini salah karena tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Iya. Kalau pemerintah nyediain lapangan kerja, dalam pikiran Mai Satun itu seperti apa lapangan kerja yang disediain misalnya? Ya, belum tahu gitu aja. Kalau belum Belum. tahu aja. Oke. Jadi misalnya pemerintah mampu mendatangkan banyak investor dari luar sehingga banyak pabrik ataupun industri, banyak jasa-jasa yang dibuka sehingga diperlukan tenaga kerja yang terus bertambah sehingga membuka peluang kerja kan gitu ya. Oke. Kemudian tadi ada, makasih Mai Satun, ada Nelly tadi. Mai Satun dikasih nilai 75 ya karena keaktifannya menjawab. Tolong sekretaris kelas mencatatnya. Nelly, ada komentar terhadap pertanyaan ini? Oh, tadi orangnya kata ke kelurahan siapa tuh? Siapa nih lagi ya? Nurhaliza. Wah, ini temannya Siti Nurhaliza ini Rahma. Rahma, kamu coba komen dulu nih sebelum kita lanjutkan slide berikutnya. Iya, Pak. Coba Rahma, atas pertanyaan di layar ini kamu menjawabnya seperti apa? Tadi Mai Satun bilang salah pemerintah. Kamu lebih melihat seperti apa? Menurut saya salah mahasiswa. Salah mahasiswa karena Karena kebanyakan
Yang dicari itu yang sudah berpengalaman, Pak. Sedangkan kan dia baru kayak fresh graduate gitu ya, masih kurang pengalaman. Dia bisa misalkan dari semester 5 cari magang-magang gitu, Pak, biar nanti lulus bisa punya pengalaman gitu, Pak. Oh, jadi maksud kamu mahasiswanya kurang aktif dalam memperkaya pengalaman dan kapasitas dirinya, gitu ya. Sehingga banyak yang kemudian menjadi menganggur karena tidak punya kapasitas. Oke, baik. Terima kasih. Kasih nilai juga 75 untuk artinya udah mandi berarti. Oke, next slide. Kang Ina kita teruskan aja. Nah, mahasiswa itu sulit tadi apa tuh untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari, tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Nah, oleh karena itu kalian sudah saya bilang sebaiknya memulai sebagai entrepreneur sejak di bangku kuliah, jangan menunggu selesai wisuda baru mulai. Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang lagi dulu selalu ingin anaknya jadi pegawai atau orang gajian. Nah, ini juga sebuah kultur ya, di mana orang tua kadang-kadang lebih mendorong anaknya menjadi pegawai atau jadi karyawan, kurang untuk menjadi entrepreneur. Karena itu kalian sendiri yang harus berjuang menunjukkan bahwa kalian bisa untuk menjadi pelaku usaha dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman saya. Kebanyakan kan orang tua zaman yang kalian punya ayah itu cenderung sebagian besarnya pegawai atau karyawan. Aja beberapa orang memang yang kemudian menjadi pengusaha dan sebagainya. Ini kondisi kultur yang menghambat seseorang jadi entrepreneur. Oke, next slide. Nah, oleh karena itu generasi muda saat ini perlu merubah pola pandangnya. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus. Tapi bagaimana kemudian untuk menjadi wirausaha, untuk memajukan perekonomian. Ini di Indonesia memerlukan 2% penduduknya seharusnya menjadi wirausahawan. Itu baru dikatakan sebuah negara itu akan menjadi cepat majunya, minimum 2% penduduknya itu wirausahawan. Jadi kalau kita 270 juta, mestinya taruhlah 200 juta ya, 2% itu berarti ya 400.000. Yang ada sekarang kan baru segitu. Tapi yang harus ada seharusnya adalah 2% dari 200 juta. Jadi 4 juta mestinya minimum ya yang menjadi wirausahawan, baru kemudian perekonomian akan begitu lebih cepat, lebih maju dalam perkembangan karena banyak orang yang kreatif dan produktif di dalam kehidupan di masyarakat. Oke, ini pendapat dari Insinyur Ciputra ya. Kalian kalau belum tahu persis siapa itu Ciputra, beliau adalah pengusaha properti. Jadi kalian mungkin pernah pergi Ciputra World ya. Kemudian ada Hotel Ciputra, ada Ancol. Itu Ancol pun dari tangan Pak Ciputra juga munculnya. Ya, dan banyak lagi lain yang karya beliau. Kalian bisa mengeksplor di internet siapa itu Pak Ciputra yang telah meninggal 3 tahun yang lalu lebih kurangnya, 4 tahun yang lalu. Dia adalah seorang entrepreneur alumni ITB yang sejak awal kuliah dulu tidak pernah menjadi pegawai atau karyawan. Beliau memulai usaha sejak zaman masih kuliah. Oke, yang terakhir dari saya, yang next slide, nanti Kang Indah akan melanjutkan. Next slide, satu lagi.
Nah, ada 3 jenis, ini lanjut aja. Ada 3 jenis tadi wirausahawan yang menurut Pak Ciputra ya. Coba yang tadi Pak Ina yang. Nah, pertama necessity entrepreneurs, yaitu menjadi wirausahawan karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Ini banyak sekali yang kemudian berhasil. Jadi kadang-kala perlu ada yang memaksa atau keterpaksaan. Karena kadang-kadang dengan keterpaksaan itu muncul sebuah tekad atau nekat malah yang tadinya cuma di comfort zone di zona nyaman, tapi kemudian tidak pernah kreatif kalau orang di zona nyaman, semuanya tersedia, semuanya mudah didapat dan sebagainya, itu tidak akan membuat kalian terpicu menjadi wirausahawan. Dan itu justru yang kalau kita wawancarai nanti, tolong dicatat oleh pengurus kelas, salah satu tugas nanti saya meminta mewawancarai pelaku usaha, sehingga tahu rekam jejak mereka bagaimana menjadi seorang wirausaha. Apakah memang jenis di nomor 1 ini. Yang kedua karena replikatif. Itu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren. Sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Karena ini yang pernah saya cerita di kuliah sebelumnya bahwa jangan membuka usaha atau jadi wirausaha itu karena ikut-ikutan. Nah, itu pasti tidak akan bertahan lama. Tapi kalau dia sesuai dengan passion-nya, maka dia nggak pernah habis energinya untuk terus melakukannya. Karena bukan ikut-ikutan, tapi memang dia minat di bidang itu. Yang ketiga, inovatif entrepreneur. Nah, nomor 3 ini yang dimaksud sebagai entrepreneur yang sejati, yang sebenarnya. Yang dia tidak pernah berhenti berkreasi, dan setiap menghadapi sebuah tantangan atau sebuah hambatan seperti zaman COVID kemarin, nyatanya yang survive, yang masih hari ini kembali ke lapangan untuk mendevelop usahanya, itulah sebenarnya dia telah berhasil keluar dari tantangan untuk menunjukkan dia seorang entrepreneur atau cuma seorang pedagang aja, atau cuma seorang wiraswastawan saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, nanti pukul 13 kalian tadinya saya ingin Pak Yaya mengisi kuliah yang pagi ini, jam saya ngajar, dan yang jam beliau ngajar itu, saya mau ngajak kalian join nanti di International Share Series ASEAN Lecturer Community. Itu sangat bagus materinya tentang wirausahawan di bidang batik di Malaysia dan di Indonesia. Karena itu nanti saya minta ke Pak Yaya juga mungkin sebahagian jam atau di awal jam atau di pertengahan jam kalian untuk join dengan di ALC event itu sehingga bisa menambah wawasan baru sekaligus menambah poin reward baru tentu saja karena materinya terkait betul dengan entrepreneurship. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Yaya untuk kalian bisa hadir di ALC event siang nanti, di mana beliau saya mau ngajak join juga bersama di event ALC itu. Dari saya itu dulu yang saya sharing. Selanjutnya Pak Indah bisa melanjutkan apakah dengan slide berikutnya atau dengan pertanyaan, dipersilakan. Saya yang akan mendengarkan. Silakan. Pak Indah boleh lanjut, silakan. Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman dari yang 3 jenis wirausaha ini. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum Pak Indah melanjutkan, monggo, mangga, please. Oh, Cimone. Jadi kalian sebaiknya adalah menjadi jenis entrepreneurs yang nomor 3 tentu saja.
Tapi nomor 1 pun tidak ada salahnya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang disebut dengan entrepreneur by kepepet. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada kepepet malah tidak muncul kreativitas. Tapi tentu saja bagusnya sebelum kepepet kalian sudah bisa membuat sebuah perencanaan tersendiri. Oke, Kang Ida silakan dilanjut. Ya, baik. Saya lanjut ke teman-teman yang berikutnya tentang apa nih? yang alarm yang itunya tuh ya. Iya. Tadi berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Pak Reja bahwa keinginan orang tua itu memang keinginan anak-anaknya itu menjadi seorang pegawai, karyawan gitu ya. Itu secara umum begitu. Cuman kan sekarang situasi udah berubah dan memang kalau mau menjadi negara maju ya jangan terlalu kita mengandalkan menjadi seorang karyawan atau seorang pegawai. Jadi yang Pak Reza bilang betul, saya hanya mengingatkan bahwa teman-teman lebih bagus dari sekarang untuk belajar berubah mindset-nya menjadi seorang entrepreneur yang tadi dibilang inovasi itu berarti kita harus mempunyai jiwa entrepreneur yang sejati. Nah, itu baru dikatakan bahwa teman-teman atau kita atau masyarakat Indonesia itu udah berjiwa entrepreneur. Nah, alasan yang lain yang menjadi gagalnya suatu atau tidak majunya suatu negara itu salah satunya yang lebih kecil dari sini bahwa orang tua merasa lebih bangga bahkan merasa terbatas bila anaknya selesai kuliah menjadi pegawai ya. Jadi kebanggaan orang tua itu zaman dulu ya, mungkin sekarang juga ada bahwa kalau anaknya udah kuliah lulus langsung jadi pegawai itu bangga. Cuman betul dikatakan Pak Reja tadi bahwa kalau kita pengen maju ya kita harus merubah mindset itu karena memang kalau jadi pegawai ya katakanlah jadi pegawai gaji sekian saja udah tidak ada kemajuan. Tapi kalau kita berjiwa entrepreneur atau menjadi entrepreneur mungkin bisa berlipat-lipat dari situ penghasilannya asal betul-betul kita mempunyai jiwa entrepreneur yang sejati tadi gitu ya. Dan yang berikutnya kadang-kadang orang tua atau dari diri kita sendiri kadang-kadang kan kalau kita pengen menjadi seorang entrepreneur atau mempunyai usaha itu selalu modal yang dipermasalahkan ya. Sebetulnya itu bukan itu. Karena yang utama itu kemauan yang tempo hari Pak Reja sampaikan bahwa yang penting ada kemauan dan kemampuan ya. Kalau mau tapi tidak mampu juga tidak akan jalan atau begitu juga sebaliknya. Jadi dua-duanya harus ada. Kita mampu dan kita mau merubah atau mau menjadi seorang entrepreneur. Ya, itu yang sekarang saat ini terjadi ya begitu. Jadi intinya kalau teman-teman dari sekarang jangan sampai nunggu lulus kuliah, tapi coba belajar menjadi seorang entrepreneur, ada kemauan dulu. Masalah modal itu belakangan sebetulnya ya. Kalau kemampuannya ada, kemauan ada, pasti ada jalan keluarnya gitu. Sampai di sini ada yang didiskusikan dulu, teman-teman silakan. Belok kiri ke Anggrek, Jalan Pakuarani dan Pakuaran, lalu belok kiri. Oke, kalau tidak ada, di sini ada kendala bagi seseorang memulai usaha. Ya, ada beberapa poin di sini. Ya, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Itu selalu ada di benak orang-orang. Mungkin termasuk di benak diri kita kalau
kalau mau usaha itu takut bangkrut, takut rugi. Nah, itu memang satu hal yang tidak bisa kita lepas ya kalau dari rugi atau bangkrut atau untung itu adalah satu kesatuan dalam kalau kita berusaha ya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin orang itu jadi ketakutan. Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Nah, itu jadi kadang-kadang pikiran itu yang bikin orang selalu pengen menjadi pegawai negeri lah, pengen menjadi karyawan lah. Padahal sebetulnya kalau tadi, balik lagi ke tadi, punya kemauan dan kemampuan, ya tidak akan terjadi yang dua ini sebetulnya. Ya kalau masalah rugi dan untung itu sudah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena ya orang berusaha itu ada dua, antara rugi dan untung. Ya mungkin dari kerugian yang sudah terjadi atau sudah dilalui, bisa jadi itu dijadikan suatu pengalaman untuk supaya jadi mendapatkan keuntungan atau profit. Ya, jadi merasa tidak memiliki masa depan itu sangat-sangat salah sekali ya, karena justru kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur, justru masa depan sebetulnya ada di tangan kita sendiri, mau majukah atau mau tidak majukah kita, ya. Kemudian yang ketiga, merasa bingung dari mana memulai usaha, itu pasti. Kadang-kadang orang-orang itu termasuk kita, termasuk saya mungkin ya, karena saya bukan seorang entrepreneur juga, cuman saya mungkin ada sedikit-sedikit kemampuan di bidang itu, tapi tidak saya yang jalankan. Merasa bingung memulainya dari mana gitu. Kalau kita mau usaha, memulai apakah harus dari A atau dari B atau dari C. Nah itu yang bikin kita jadi tidak maju usahanya ya. Jadi merasa bingung. Memang kalau yang saya pernah wawancarai para pembisnis, pengusaha atau yang punya entrepreneur yang betul-betul berhasil, awal-awalnya sama, mereka juga ketakutan. Kemudian mereka juga tidak merasa, aduh nanti kita bisa maju enggak ya gitu ya, atau bingung nih dari mana dulu. Memang awal-awalnya mereka juga begitu, tidak semata-mata langsung mereka punya keinginan langsung berhasil, enggak. Yang namanya berusaha atau menjadi wirausaha atau menjadi entrepreneur itu memang awalnya juga dari kecil dulu atau dari awal dari nol dulu lah bahasanya ya. Baru didukung oleh modal ada, sedikit demi sedikit kita nabung dari taruhlah kita kerja ya, kalau teman-teman sekarang mahasiswa mungkin bisa jualan online, ada untung ditabung. Nah, untuk supaya nanti kalau online itu berkembang, itu juga udah menjadi seorang jiwa entrepreneur sebetulnya. Tinggal mengembangkan. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan galau. Ya, ini galau di sini ya tadi sebetulnya yang 3 di atas itu secara tidak langsung menunjukkan kalau orang itu galau ya. Bingung, ketakutan, kemudian tidak mempunyai modal atau mungkin berpikiran jadi pengusaha nanti atau jadi seorang wirausaha tidak memiliki masa depan. Kadang-kadang kan ada orang yang pemikirannya kerdil, orang tua pemikiran kerdil katanya kalau tidak jadi pegawai negeri atau tidak jadi pegawai itu tidak jelas masa depannya. Ya, sebetulnya itu sangat salah sekali ya. Karena mereka berpikirnya hanya pegawai negeri dan pegawai atau karyawanlah yang mempunyai masa depan. Ya, itu sekarang sebaliknya sebetulnya kalau di era digitalisasi ini banyak orang-orang yang justru yang saya lihat dari pegawai negeri banyak yang keluar
hanya menjalankan suatu bisnis yang mereka tekuni, waktunya santai ya, penghasilan mungkin bisa lebih besar dari karyawan. Nah, itu adalah sisi positifnya. Silakan dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut atau Pak Reja masih on, Pak Reja? Oh, beliau mungkin ada halangan atau apa. Silakan yang lain ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Ya, jadi intinya jangan mempunyai kecemasan yang berlebihan. Ya, dalam arti bolehlah kita mempunyai kecemasan, ketakutan kita rugi atau apa ya istilahnya tidak mempunyai masa depan, itu sangat-sangat dibuang jauh lah kalau bisa. Karena itu yang akan membuat kita tidak jadi orang maju ya. Jadi kecemasan itu kalaulah persentase bolehlah 10 sampai 15 atau sampai 20% kecemasan itu ada, tapi kita memulai dari sekarang dari nol. Dengan ilmu, dengan apa namanya, kemampuan yang ada, kalau masalah modal itu bisa apa ya, dalam arti, dengan sendirinya nanti ada jalan keluarnya. Silakan ada yang ditanyakan teman-teman sampai di sini? Mana suaranya? Halo? Silakan. Mana? Halo, teman-teman. Mana nih suaranya? Kok tidak ada? Pak Rejanya sudah keluar. Kita sepakat sampai jam berapa? Mana koordinator kelas? Halo? Ya, Pak. Ya, sampai jam berapa Nabila kita? Biasanya sampai jam 11 lewat, Pak. 11 lewat. Kita sampai setengah 11 saja ya. Baik, Pak. Soalnya ini sebetulnya saya lagi di jalan, lagi di mobil, jadi tadi makanya banyak apa namanya, hambatan dalam nge-share lagu atau apa. Silakan kalau ada yang ditanyakan masih ada waktu sampai di sini, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada beberapa slide lagi di sini. Pak, itu kan Pak Reza nyuruhnya bikin tugas kelompok ya, sedangkan tugas kelompok itu belum disuruh buat sebelumnya. Itu bagaimana, Pak? Maksudnya suruh bikin tugas kelompok, kelompoknya udah Iya, dibuat? Udah dibuat belum? belum pernah disuruh. Baru ini aja. Gimana ya? Kalau yang sudah, pernah nggak sama Pak Reja sebelumnya? Belum, baru pertama kali ini, Pak. Pertama kali ini. Ya. Jadi gini aja, teman-teman bikin kelompok itu masing-masing kelompok itu 3 sampai 4 orang. Ada berapa orang semuanya ini mahasiswanya? 24, Pak. 24, Pak. 24. Kalau dibikin 6 kelompok berarti dapat berapa tuh? 6 kali 4 ya? 4, Pak. Berarti 4 orang aja dapat 6 berarti gitu ya, bikin kelompok masing-masing 4 orang. Nah, nanti nama-nama itu dilaporkan ke Pak Reja untuk nanti kalau ada tugas atau apa, nanti itu per kelompok nanti mempresentasikan biasanya begitu. Ya. Baik, Pak. Silakan di ketua kelasnya. Terus kalau koordinasi sama sama apa namanya, kelas itu gimana? Itu pengurus kelas, Pak, Ya, biasanya. itu udah bikin buat pengurus kelas belum? Sudah, dari awal sesi sudah dibuat. Ada Pak Rejanya juga? Ada. Oh, ya baik. Jadi itu dibikin aja secara semuanya supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di luar itu
itu koordinasi sama ini sama Pak Rejanya mudah kalau ada grup ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada. Mungkin sampai di sini dulu ya materi kita karena jujur saya lagi ada perlu dulu sebentar. Nanti apa ya? Saya laporkan ke Pak Reza untuk grup ya. Kalau udah dibikin grupnya itu kirim ke saya dulu baru saya koordinasi sama Pak Reza. Ya. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada waktu siang ini ada event, kalau teman-teman bisa join di jam 1.30, mungkin Pak Reza akan komunikasi sama dosen yang berikutnya supaya bisa masuk join. Ya. Sampai di sini dulu.